pasal 21 atau 26 ini. Nah, di pembahasan kali ini kita akan membahas terkait bagaimana sih cara penggunaan dari aplikasi e-Bookpot PPh 21 atau 26 ini atau sebutannya tarif efektif rata-rata atau Bapak Ibu mungkin sering dengarnya dengan sebutan TER ya, itu sendiri. Nah, di sini kita akan, membahas terkait bagaimana pembuatan dari awal, terus bagaimana cara mengisinya, dan juga cara untuk melaporkannya. Sekali lagi apabila dalam penyampaian materi ini dari Bapak Ibu ada yang kurang paham atau kurang mengerti, sekali lagi nggak usah sungkan-sungkan, nggak usah bingung-bingung, nggak usah malu-malu, langsung aja ditanyakan baik di kolom chat atau mungkin Bapak Ibu bisa langsung, bersuara atau bertanya langsung. Baik. Kita akan bahas terkait petunjuk pengisian penggunaan aplikasi e-Bookpot 21 atau 26. Nah, di sini Bapak Ibu, pembahasan yang akan kita bahas adalah pertama cara masuknya sendiri ke e-Bookpot PPh 21 atau 26 ini. Di situ ada juga kita akan bahas terkait menu-menu dashboard-nya apa aja ya. Selanjutnya kita akan membahas terkait menu bukti potong ya, baik itu daftar bukti potong PPh pasal 21, daftar bukti potong pasal 26, cara import data bukti potong, selanjutnya juga postingnya seperti apa. Nah, Bapak Ibu selanjutnya kita akan masuk juga ke SPT masa. Dalam SPT masa ini Bapak Ibu harus mengisi terkait perekaman bukti penyetoran ya kan. Yang kedua, penyiapan dan pengiriman SPT. Dan terakhir adalah menu pengaturan. Di menu pengaturan ini Bapak Ibu harus membuat penandatanganan dan juga perekam itu sendiri Bapak Ibu, seperti itu. Nah, seperti biasa di sini Bapak Ibu akan saya beritahu bagaimana cara alur dari aplikasi untuk penerapan e-Bookpot PPh 21 atau 26. Pertama Bapak Ibu akan klik login ya. Login ini adalah aplikasi e-Bookpot 2126 merupakan aplikasi yang berbasis web. Jadi sehingga tidak perlu installer khusus. Jadi Bapak Ibu saat ini tidak perlu lagi nih pakai aplikasi installer khusus untuk aplikasi PPh 21. Mungkin dulu sebelum tahun 2024 ke bawah atau 2023 ya, itu masih pakai aplikasi ISPT Bapak Ibu ya. Terus Bapak Ibu mendownloadnya menggunakan CSV baru melaporkan di DJP. Nah, saat ini tidak lagi perlu menggunakan installer khusus. Kadang-kadang kalau pakai installer khusus gitu ada yang berhasil, ada yang gagal tuh download aplikasi. Jadi sekarang ini dipermudah dengan langsung mengisi di DJP dan nggak ada lagi tuh nanti tiba-tiba kalau pakai aplikasi itu kan kadang-kadang datanya ada yang hilang lah, ada yang kehapus, komputernya tiba-tiba itu kayak misalnya, blackout gitu, nggak bisa dibuka lagi datanya, ini kan agak menyusahkan gitu kan. Tapi kalau semua sudah tersimpan di DJP, maka data-data tersebut akan tersimpan secara baik dan juga tidak akan hilang. Mungkin, salah satu kelemahannya ketika Bapak Ibu mengisi, terus, itu diperlukan jaringan yang online. Karena Bapak Ibu offline, otomatis ya dia nggak bakal nge-save, itu aja sih Bapak Ibu. Nah, di sini untuk dapat menggunakannya, yang kedua wajib pajak cukup login ya kan ke laman DJP online ya kan. Ya itu bisa lihat di tata cara dan dapat dilihat di bab 1. Sekali lagi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mau menggunakan e-Bookpot 21 harus mengaktifkan dari NPWP Bapak Ibu. Jadi nggak bisa masuk kalau nggak punya NPWP, sekali lagi ya. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang wajib pajaknya orang pribadi ya kan. Nah itu harus menginput dulu tuh NPWP-nya di DJP atau me apa, memverifikasi atau mengaktifkan seperti itu. Yang kedua adalah Bookpot. Bookpot ini apa? Bookpot ini adalah cara pembuatan bukti potong yang dapat dilakukan dengan 2 metode. Jadi ketika Bapak Ibu mengisi e-Bookpot ini, Bapak Ibu dikasih cara 2 metode. Baik itu key in itu Bapak Ibu bisa mengetik sendiri langsung DJP atau mungkin pakai skema impor data Excel. Impor data Excel gimana Pak? Impor data Excel Bapak Ibu bisa ngisi dulu di Excel, lalu diimpor ke dalam DJP. Nah, penjelasan ini lebih lengkapnya nanti bisa kita simak Bapak Ibu pada bab ketiga. Namun, sebelum melakukan perekaman bukti potong ini, pastikan wajib pajak telah mengatur terkait apa? Terkait nama dan juga jabatan itu sendiri ya, dari penandatanganan di menu pengaturan yang dijelaskan pada bab 5. Yang ketiga, yaitu adalah posting. Posting ini apa? Posting ini adalah aktivitas memindahkan dari data bukti potong yang telah dibuat atau diterbitkan ke dalam draft surat pemberitahuan atau sebutannya SPT ya, untuk melakukan update data pada SPT pembahasan lengkapnya yang ada di bab 3.
Selanjutnya Bapak Ibu adalah melakukan pembayaran. Melakukan pembayaran ini apa? Melakukan pembayaran adalah setelah melakukan posting, nanti Bapak Ibu akan, melakukan langkah berikutnya, yaitu merekam data pembayaran pada SPT. Nah, proses ini biasanya dipersyaratkan bagi wajib pajak yang memiliki setoran PPh, baik berupa NTPN ataupun pemindah bukuan. Jadi ketika Bapak Ibu menghitung itu ya, di situ ada perhitungan kurang bayar, Bapak Ibu harus bayar dulu baru bisa lapor. Kalau nggak bayar, maka Bapak Ibu tidak bisa melaporkannya. Atau mungkin pakai pemindah bukuan ya kan, karena ada pembetulan gitu kan. Nah, itu ada pemindah bukuannya, nah itu juga harus dimasukkan kalau mungkin nggak bayar gitu. Dan terakhir adalah penjelasan lebih lengkapnya ini bisa dilihat Bapak Ibu ada di bagian bab 4 seperti itu. Nah, lanjut yang kelima, yaitu adalah submit PPT ya, PPT, submit SPT ya. Submit SPT ini merupakan, rangkaian terakhir dari proses bisnis pemotongan PPh pasal 21 atau 26, di mana proses ini nanti dilakukan setelah proses perekaman bukti potong dan bukti penyetoran selesai dilaksanakan. Nah, lebih lengkapnya nanti bisa kita lihat di penjelasan bab 4 Bapak Ibu, seperti itu. Baik, kita masuk ke dalam bab pertama terkait login DJP online. Nah, Bapak Ibu ketika mau login, maka tampilan Bapak Ibu ketika mau masuk DJP adalah seperti ini ya. Gambarannya sekilas seperti ini, percis sekali kok gambarnya ini. Jadi di DJP ada login ya, Bapak Ibu di sini harus masukkan NPWP atau NIK. Nah, kalau yang, punya NIK sudah 16 digit bisa langsung dimasukkan di sini, atau bisa NPWP yang sudah 16 digit. Selanjutnya ada kata sandi. Nah, ini kata sandi ketika Bapak Ibu yang sudah yang masuk, Bapak Ibu isikan untuk, pelaporan, baik kemarin orang pribadi ataupun badan. Nah, kata sandinya NPWP Bapak Ibu apa. Nah, jangan lupa di sini masukkan kode keamanan atau kode captcha-nya ya kan, baru Bapak Ibu klik login. Jadi 4 poin penting ini adalah 4 poin penting ketika Bapak Ibu masuk ke dalam DJP itu sendiri atau mungkin tahapan awal masuk ke dalam DJP online pajak.co.id. Nah, sini ada lagi nih, bawahnya adalah aplikasi e-Bookpot 21 atau 26 ini merupakan aplikasi yang berbasis web ya kan. Nah, untuk menggunakannya wajib pajak dapat login melalui laman djponlinepajak.co.id. Nah, tahapan untuk dapat mengakses aplikasi e-Bookpot 21 atau 26, Bapak Ibu boleh buka browser nih, baik mungkin Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge dan sejenisnya dan ketik laman DJP Online. Nah, ini lamannya apa? Websitenya adalah https://djponline.pajak.co.id. Baru di situ Bapak Ibu masukkan isi NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Setelah itu, tahapan kedua Bapak Ibu masukkan kata sandinya atau password dari DJP online-nya. Yang ketiga, juga masukkan kode keamanan atau biasa disebut dengan captcha ya, yang muncul. Nah, itu biasanya captcha-nya tergantung tuh hurufnya, nggak sama dengan password ya. Yang terakhir, baru Bapak Ibu klik tekan tombol login itu sendiri, seperti itu. Nah, ketika sudah masuk ke login ya kan, berikut ini tampilannya nih ketika masuk, yaitu di dashboard seperti gambar 1.2. Nah, untuk pertama kali Bapak Ibu sini aktifkan dulu menu e-Bookpot 21 atau 26 dengan cara menu profile. Jadi ketika Bapak Ibu sudah masuk ke login, nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu, kurang lebih ada informasi, profile, bayar, laporan pelayanan. Tapi ketika sudah masuk login, kita nanti akan masuk ke informasi. Nah, ketika di informasi ini, Bapak Ibu klik yang bagian atas ini ya, profile sendiri atau nomor 5. Nah, sudah klik profile, nanti dia, otomatis masuk dalam bagian profile itu sendiri seperti ini ya. Bapak Ibu ketika sudah masuk profile, kemudian pilih submenu yaitu aktivasi fitur. Jadi di profile ini, menu profile ada banyak nih submenunya ya, ada data profile, daftar WP cabang, ubah kata sandi atau aktivasi fitur. Nah, Bapak Ibu klik yang aktivasi fitur ini. Terus diaktifasi fitur nih biasanya ada macam-macam nih fiturnya ya, mungkin ada e-Bookpot ya kan 2126, e-Bookpot unifikasi, e-Bookpot TPH pasal 23, PBB dan sebagainya. Lalu Bapak Ibu tinggal klik aja tuh e-Bookpot 21 atau 26 lalu Bapak Ibu langsung klik bawahnya nih. Ketika udah klik ini jangan langsung, pindah lagi tapi diubah dulu ya. Bapak Ibu jangan lupa untuk tekan ubah fitur layanan itu sendiri ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah Bapak Ibu klik ubah fitur layanan, otomatis pengguna atau wajib pajak yang ada di dalam DJP ini akan terlog out secara otomatis ya kan.
Setelah itu Bapak Ibu silahkan login kembali seperti langkah 1 dan 4 pada halaman sebelumnya. Nah, selanjutnya ya ketika masuk ke menu lapor, jadi setelah logout Bapak Ibu masuk lagi, terus pilih yang lapor ya kan ada informasi profil bayar layanan. Nah, tadi kan udah kita masuk profil nih untuk ngurus-ngurus, biar e-book Pod-nya muncul. Setelah itu Bapak Ibu klik lapor nih kalau mau melaporkannya. Nah, masuk ke lapor ya kan, nanti tampilannya gini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu klik lapor ada pelaporan, ada pelaporan. Bapak Ibu klik yang pelaporan ya kan, sudah klik lapor, baru klik pelaporan. Nah, di sini baru muncul e-book Pod 21 atau 26. Nah, kalau Bapak Ibu udah pernah download sebelumnya atau checklist sebelumnya, ini juga muncul nih sebelum-sebelumnya e-book Pod 23 atau 26 atau e-book Pod Unifikasi. Yang terbaru adalah e-book Pod 21 atau 26. Nah, ini adalah tampilan dalam menu lapor Bapak Ibu. Jadi ketika sudah keluar gini, Bapak Ibu kliklah yang nomor 11 ini, e-book Pod 21 atau 26. Nah, selain dengan cara di atas, sekali lagi, Bapak Ibu bisa menggunakan juga secara langsung mengaksesnya melalui ebookpod 21 atau 26 dengan cara apa? Mengetik laman https://ebookpod21 atau 26.pajak.co.id. Nah, Bapak Ibu bisa langsung juga masuk nih kalau nggak pengen masuk lewat DJP, langsung masuk ebookpod-nya juga bisa pakai lamannya ini ya Bapak Ibu, seperti itu. Lanjut kita masuk ke dalam bab kedua. Bab kedua itu akan membahas terkait menu yang ada di dalam dashboard itu sendiri Bapak Ibu. Apa sih menu-menu yang dalam dashboard? Jadi menu utama di dalam dashboard itu ada 4 Bapak Ibu ya. Ada dashboard, ya, di sini ada bukti potong, SPT massa, maupun pengaturan ya. Ketika Bapak Ibu masuk ke dashboard, ya di situ ada namanya daftar SPT massa PPh 21 ya. Baik nomor ini biasanya di dashboard ini adalah pelaporan SPT massanya. Apakah Bapak Ibu melaporkan contohnya ya, Januarinya, Februarinya, Maret, April, dan sebagainya akan terlihat semua di daftar dashboard-nya ini. Nah, nomornya ini adalah nomor urutan yang sudah Bapak Ibu pernah laporkan, ini nomor BPE, bukti penerimaan elektronik ya, masa tahunan pajak mungkin tahun 2024 bulan Januari, atau mungkin 2023 bulan Desember gitu. Di sini baru pembetulan, tulisan pembetulan apakah Bapak Ibu laporannya normal atau mungkin ada pembetulan. Nah, ini akan juga tertulis di sini. Nah, selanjutnya juga ada tanggal kirim. Kapan sih Bapak Ibu mengirim pembetulannya atau normalnya laporkan pada tanggal berapa juga ada dalam tanggal kirim. Yang terakhir adalah aksi. Aksi ini biasanya mencetak dari, bukti lapor atau, hard copy-nya dari induknya. Bisa dilihat di aksi ini Bapak Ibu, seperti itu. Nah, ini adalah sedikit, dari tampilan dashboard, e-book Pod 21 atau 26 itu sendiri Bapak Ibu. Nah, fungsinya apa? Menu dashboard ini fungsinya untuk menampilkan daftar SPT massa PPh Pasal 21 yang sudah Bapak Ibu kirim. Secara apa? Secara elektronik ya kan, ke sistem Direktorat Jenderal Pajak. Nah, pada menu ini biasanya terdapat beberapa kolom ya, antara lain nomor A ya kan, yaitu yang ini Bapak Ibu ya, ini menunjukkan biasanya nomor baris. Yang kedua B, nomor BPE dan NTTE. Nah, ini nomor BPE dan NTTE. Apa sih BPE dan NTTE? BPE itu bukti penerimaan elektronik, NTTE nomor tanda terima elektronik. Atas apa? Atas SPT massa PPh pasal 21 atau 26 yang sudah Bapak Ibu kirimkan. Yang ketiga C, masa tahunan pajak. Ini Bapak Ibu ya, masa tahunan pajak ya. Apa sih masa tahunan pajak itu? Masa tahunan pajak itu informasi masa dan tahunan pajak dari SPT yang sudah dilaporkan. Yang D, pembetulan ya kan. Pembetulan ini apa? Mencerminkan status dari pelaporannya. Apakah, laporan yang Bapak Ibu lapor itu adalah normal atau sudah dibetulkan, baik pembetulan 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini E, tanggal kirim, menurut tanggal kirimnya SPT. Dan aksi F, pada kolom terdapat 2 tombol aksi ya. Baik dia lihat BPE atau cetak SPT induk, di mana di sini untuk lebih memahami kegunaan dari masing-masing tombol, mari kita simak pembahasan berikut ini. Nah, ini ya, Bapak Ibu mungkin nanya nih, lihat BPE dan cetak SPT induk itu apa, ya kan? Kalau lihat BPE, ini ya gambarnya kayak ini, lihat BPE ini digunakan untuk melihat dan juga mencetak dari bukti penerimaan elektronik atau nomor tanda terima elektronik. Atas apa? Atas SPT massa PPh pasal 21 atau 26 yang sudah Bapak Ibu kirimkan. Nah, penggunanya juga dapat mengunduh nih BPE tersebut ke dalam bentuk portable dokumen format atau sebutan dari PDF ya.
atau mencetaknya secara langsung ke printer untuk menjadi arsip. Nah, jika dicermati pada BPI ini terdapat QR code ya kan, yang nantinya Bapak Ibu dapat gunakan. Untuk apa? Untuk mengecek status secara online dari SPT yang dikirimkan. Caranya bagaimana? Caranya itu dengan melakukan pemindaian scan QR code dengan menggunakan perangkat mobile yang telah terpasang di aplikasi QR code scanner. Jadi tampilan BPE itu adalah seperti ini ya Bapak Ibu ya, ada tulisan BPE, Kementerian Keuangan, DJP ya kan, terus nomor tanda terima elektronik, NPWP dan namanya juga tertulis di situ. Nah sini barcode-nya di sini Bapak Ibu bisa scan sendiri pakai apa, aplikasi QR code scanner nanti akan kebaca juga tampilannya seperti itu Bapak Ibu. Yang kedua adalah cetak SPT induk ya. Kalau tadi adalah sudah bahas terkait apa, BPE, lihat BPE yang ini. Nah, ini adalah cetak SPT induk. Biasanya cetak SPT induk ini digunakan untuk Bapak Ibu lihat dan mencetak dari induk SPT masa PPh pasal 21 atau 26. Nah, dengan cara Bapak Ibu lihat cetak SPT induk ini, pengguna dapat mengunduh, Bapak Ibu bisa unduh nih SPT-nya ke dalam bentuk PDF atau mungkin Bapak Ibu mau cetak langsung ke printer, itu juga boleh. Nah, ini Bapak Ibu sekali lagi bisa langsung mencetak sebagai arsip ya. Jadi, langsung, hasilnya seperti ini ya, bisa mencetak langsung, bentuknya sudah PDF tinggal bisa di-print atau mau arsipnya dalam bentuk soft file ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, setelah itu Bapak Ibu masuk ke bab ketiga, yaitu terkait menu bukti potong. Apa aja sih dalam, bab ketiga atau dalam menu bukti potong itu sendiri. Nah, ketika kita tadi sudah bahas terkait dashboard, kita sekarang masuk ke dalam menu bukti potong. Nah, di menu bukti potong ini ada beberapa, isian yang Bapak Ibu harus isi. Antara lain nih daftar bukti potong pasal 21 kalau Bapak Ibu punya pegawai, nah ini bisa diklik ke daftar bukti potong pasal 21 yang pegawainya dalam negeri ya. Kalau pegawainya luar negeri, Bapak Ibu bisa pilih daftar bukti potong pasal 26. Kalau misalnya Bapak Ibu punya pegawainya banyak, Bapak Ibu bisa klik impor data bukti potong. Nah, ini di sini. Lalu yang terakhir, setelah Bapak Ibu sudah masukkan semua bukti potongnya, baik itu mungkin yang pakai caranya daftar bukti potong atau pakai cara import, Bapak Ibu nanti harus klik posting dulu ya kan, agar laporannya tersebut masuk ke dalam sistemnya DJP. Nah, ini Bapak Ibu akan dijelaskan apa aja sih fungsi dari menu bukti potong ya kan. Fungsinya antara lain yang pertama adalah membuat bukti potong PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 baik Bapak Ibu yang melakukannya secara key in atau mengisi langsung ya ataupun Bapak Ibu yang menggunakan skema impor Excel. Yang kedua adalah menampilkan daftar bukti potong ya dari PPh pasal 21 dan juga PPh pasal 26 yang telah dibuat. Yang ketiga, melakukan posting pastinya terkait bukti potong yang telah dibuat atau dihapus, dibetulkan, dibatalkan ke dalam apa? Draft surat pemberitahuan SPT masa. Nah, pada menu bukti potong terdapat 4 submenu yaitu daftar bukti potong pasal 21, daftar bukti potong pasal 26, impor data bukti potong, dan terakhir adalah posting itu sendiri Bapak Ibu. Nah, yang pertama terkait daftar bukti potong pasal 21. Nah, di submenu daftar bukti potong pasal 21 digunakan untuk apa? Bapak Ibu pertama bisa melihat, mengubah dan juga menghapus dari bukti potong PPh pasal 21 yang sudah diterbitkan dalam suatu masa pajak. Yang kedua, Bapak Ibu dapat merekam ya. Merekam apa? Merekam bukti potong melalui mekanisme key-in atau menginput satu persatu secara online. Atau mungkin Bapak Ibu mau mengekspor ya data bukti potong PPh pasal 21 yang sudah diterbitkan dalam suatu masa pajak ke dalam format Excel itu sendiri Bapak Ibu. Nah, yang ketiga yaitu yang selanjutnya adalah melihat, mengedit, menghapus bukti potong. Nah, jadi untuk melihat data bukti potong ini, Bapak Ibu harus, masuk, dalam PPh pasal 21 yang telah dibuat atau diterbitkan dalam suatu masa pajak. Nah, Bapak Ibu setelah masuk, Bapak Ibu bisa pilih nih, kan udah pernah ngisi nih, pilih pencarian berdasarkan apa, bisa mungkin dalam nomor bukti potongnya, ataupun identitas dari yang dipotong, ataupun periodenya, terus pilih salah satu kata kuncinya, lalu tekan cari. Nah, sistem ini akan menampilkan data yang sesuai dengan parameter yang sudah Bapak Ibu tetapkan dan untuk dapat mengunduhnya bisa dalam format Excel, tekan tombol unduh itu sendiri Bapak Ibu. Nah, sini juga, bukti dari, apa
pelaporan bukti potongnya itu sendiri Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat ada tombol aksi lihat. Tombol aksi lihat ini digunakan untuk mencetak bukti potong PPh pasal 21 yang mana sudah dibuat atau diterbitkan. Ada juga tombol aksi ubah digunakan untuk mengubah dari bukti potong PPh pasal 21 yang telah dibuat atau diterbitkan. Terakhir adalah tombol aksi hapus ya kan. Hapus ini digunakan apa? Untuk menghapus dari bukti potong yang sudah Bapak Ibu buat itu sendiri seperti itu. Nah, yang kedua adalah merekam bukti potong melalui mekanisme dari key in. Gimana nih caranya merekam ya kan? Caranya merekam antara lain di sini Bapak Ibu, masuk ke dalam, ini ya, perekaman bukti potong. Jadi ketika merekam Bapak Ibu ini buat biasanya di sini direkam ini Bapak Ibu klik yang rekam ya, kalau mau buat yang baru. Klik rekam ya kan, di situ akan tunjuk merekam bukti potong melalui mekanisme key in. Nah, ketika sudah masuk di sini ya, Bapak Ibu di sini akan mengisi nih, yaitu bulanan dan final atau tidak final. Nah, yang pertama yang harus diisi adalah part A dulu. Part A yang diisi apa? Identitas dari wajib pajak yang dipotong. Apa aja sih yang diisi? Pertama tahunnya, yang kedua masa pajaknya. Tahunnya itu kayak tahun berapa, kita melaporkan 2024, klik tahun 2024. Masa pajaknya adalah masa bulan apa, Januari, Februari, Maret, atau April. Itu jangan lupa Bapak Ibu isi. Nah, di sini NPWP-nya akan diisi kalau memang ada NPWP, kalau nggak ada Bapak Ibu klik NIK. Nama dan alamat ini otomatis akan berubah ketika NPWP atau NIK yang dimasukkan sesuai atau sudah terdaftar di lamanan website DJP ini sendiri atau sudah terintegrasi dengan Dukcapil biasanya kalau NIK ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, untuk jenis pemotongan PH pasal 21 biasanya akan diisi nih kode objek pajaknya ya. Apakah dia pegawai tetap, apakah pegawai tidak tetap, apakah dia bukan pegawai, ini akan dipilih di kode objek pajaknya yang ada di part B. Nah, terakhir, enggak terakhir, yang ketiga Bapak Ibu bisa masuk di part C-nya juga. Part C ini diisi untuk jumlah penghasilan brutonya berapa yang dimasukkan. Otomatis di sini akan dihitung dengan hitungan kalkulator pajak ya kan, dan insya Allah tidak ada meleset kalau hitungan kalkulator pajak ini. Nah, pembulatan juga akan terjadi di sini seperti itu. Nah, selanjutnya di bawah adalah penandatanganan dari bukti potong atau di part D nih. Ya, di sini penandatanganan biasanya sebagai apa? Pengurus, pemilik. Nah, ini harus diisi dulu. Nah, namanya juga siapa juga harus diisi. Dan yang terakhir sini ada yang harus mengisi dengan ini. Saya menyatakan bahwa bukti potong dari unifikasi yang telah saya isi sudah benar dan telah saya tanda tangani secara elektronik. Baru Bapak Ibu klik nanti tinggal yang simpannya. Nah, ini yang untuk PPh pasal 21-nya Bapak Ibu, seperti itu. Nah, ini metodenya metode apa Pak? Gitu. Metode perekaman bukti potong pasal 21 menggunakan cara key in atau mengisi langsung di DJP. Oke, sebelum saya lanjut, Bapak Ibu di sini ada yang mau bertanya atau ada yang mau didiskusikan bersama terkait, cara pemakaian dari, e-book Quote 21, ada yang masih mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu? Kalau tidak ada saya lanjut lagi Bapak Ibu ya. Di sini untuk perekaman bukti potong PPh pasal 21 dengan skema kayak ini mengharuskan pengguna untuk merekam satu persatu bukti potong yang akan dibuat. Jadi, kalau pakai metode key-in untuk karyawan yang nggak begitu banyak, itu oke-oke aja, fine-fine aja, gampang gitu kan. Tapi susahnya kalau misalnya, ternyata ada sangat banyak karyawannya nyampe 1.000 isi satu-satu gempor juga Bapak Ibu isinya kayak gitu. Maka saran saya mending Bapak Ibu isinya lewat metode import. Jadi melalui metode key ini pengguna dapat melihat lebih detail. Jadi kelebihannya apa? Kelebihannya pertama yang pengguna dapat melihat lebih detail ya kan, dan juga teliti atas setiap bukti potong yang dibuat sebelum disimpan dan diterbitkan. Nah, di dalam proses perekaman bukti potong dengan skema key in ini diperlukan elemen data sebagai berikut. Jadi sebelum mengisi key in ini ada beberapa data yang harus Bapak Ibu siapkan. Antara lain yang di part A tadi yang Bapak Ibu siapkan adalah identitas dari wajib pajak yang dipotong atau karyawan dari Bapak Ibu. Nah, pada kolom ini biasanya ngisi tahun pajak tadi ya, masa pajak dan identitas penerima penghasilan. Nah, yang diperlukan apa datanya adalah NPWP atau NIK dari pekerja Bapak Ibu. Nah, isikan kalau NPWP 15 digit NPWP pihak yang dipotong, untuk nama dan alamat biasanya akan terisi secara otomatis
jika NPWP yang di-input datanya sudah terdaftar pada sistem DJP. Yang kedua, kalau misalnya orang tersebut nggak punya NPWP, "Pak, saya nggak punya NPWP, saya adanya KTP, bisa nggak Pak dilaporkan?" Bisa jawabannya Bapak Ibu ya, karena di sini NIK juga sudah bisa digunakan. Nah, isikan tinggal 16 digit NIK tersebut, isilah nama lengkap, alamat yang sesuai dengan eKTP, tekan tombol cek, lalu akan dilihat validitasnya dari pihak yang dipotong. Apakah KTP-nya itu valid, apakah sudah sesuai, maka kalau itu sistem yang baca valid, datanya akan sudah masuk sesuai dengan data yang terdapat dalam sistem Dukcapil. Nah, setelah itu Bapak Ibu masuk di part B ya, part B ini Bapak Ibu akan isi jenis pemotongan PPh pasal 21. Nah, kode objek pajaknya apa? Ya kan kode objek pajaknya antara lain kayak pegawai tetap, penerima pensiun, ya kan kayak tadi kan ada macam-macam ya, pegawai tidak tetap, bukan pegawai. Nah, itu akan masuk dalam kode objek pajaknya. Yang kedua, akan tekan tombol fasilitas PPh pasal 21 jika ternyata kita penerima penghasilan memiliki fasilitas seperti surat keterangan bebas atau SKB dari potongan PPh pasal 21. Nah, kalau memang dapat fasilitas itu, Bapak Ibu bisa isikan nomor SKB-nya tersebut, ya kan, jika memang mendapatkan fasilitas yang dimaksud. Nah, setelah itu Bapak Ibu masuk ke dalam part C ya. Part C ini Bapak Ibu menghitung PPh pasal 21-nya. Jadi setiap kolom yang ada dalam perhitungan PPh pasal 21 ini berbeda-beda, bergantung pada jenis kode objek pajak yang dipilih. Nah, jangan lupa Bapak Ibu isikan data yang sesuai dengan kolom yang tersedia dan tekan tombol hitung yang otomatis itu mengetahui berapa sih PPh pasal 21 yang Bapak Ibu akan dipotongkan, seperti itu. Nah, lanjut lagi ke part D, yaitu penandatanganan bukti potong. Jadi, setelah semuanya Bapak Ibu bagian terisi secara lengkap, langkah terakhir adalah memilih jabatan penandatanganan. Karena di sini, nama penandatanganan, terus, checklist pernyataan, dan juga tekan tombol simpan. Nah, bukti potongnya telah dibuat, nanti akan muncul pada menu dan daftar bukti potong pasal 21 seperti yang ditunjuk pada gambar 3.2 halaman 18 itu Bapak Ibu, seperti itu. Nah, tadi kita sudah sedikit membahas terkait daftar bukti potong pasal 21. Sekarang kita akan bahas terkait, daftar bukti potong pasal 26, di mana submenu dari daftar bukti potong pasal 26 ini digunakan biasanya untuk melihat, mengubah, dan juga menghapus. Di mana bukti potong PPh pasal 26 ini yang telah diterbitkan biasanya dalam suatu masa pajak. Yang kedua ada merekam, ya kan. Merekam ini apa? Merekam bukti potong melalui mekanisme dari key in ya, itu baik menginput satu persatu secara online. Nah, yang ketiga adalah mengekspor ya. Mengekspor ini apa? Mengekspor data bukti potong pasal 26 yang sudah diterbitkan dalam suatu masa pajak ke dalam format Excel itu sendiri. Nah, yang pertama adalah ini, melihat dan mengedit, menghapus dari bukti potong. Jadi untuk melihat data bukti potong PPh pasal 6, PPh pasal 26 yang telah dibuat dan diterbitkan dalam suatu masa pajak, Bapak Ibu bisa pilih pencarian berdasarkan apa, sama ya kayak tadi, nomor bukti potongnya, identitas yang dipotong, atau mungkin periodenya ya kan, lalu isikan kata kuncinya dan juga jangan lupa Bapak Ibu tekan tombol cari kalau pengen langsung mencarinya. Nah, sistem ini nanti akan menampilkan data sesuai dengan parameter yang ditetapkan. Nah, untuk dapat mengunduh ke dalam format Excel dan juga jangan lupa tekan tombol unduh Bapak Ibu. Nah, sini ada ya periodenya berapa, kata kuncinya, cari, dan juga unduh Bapak Ibu seperti itu. Nah, setelah itu di sini Bapak Ibu ya, ada pilihan juga, tombol aksi di sini sama kayak tadi ya, tombol aksi lihat biasanya digunakan untuk mencetak dari bukti potong PPh pasal 26 yang sudah dibuatkan atau diterbitkan. Nah, biasanya aksi ubah ini digunakan untuk apa? Untuk mengubah dari bukti potong PPh pasal 26 yang telah dibuat atau diterbitkan. Nah, sementara tombol aksi hapus ini digunakan untuk menghapus dari bukti potong yang sudah dibuat seperti itu. Nah, bagaimana cara merekam bukti potong melalui mekanisme key-in? Bapak Ibu ya bisa lihat sini ya bagaimana caranya. Sama kayak tadi sini Bapak Ibu bisa pilih tahun pajak, terus pilih juga masa pajaknya. Nah, ini untuk tahunnya tahun 2024, masanya masa berapa nanti Bapak Ibu tinggal pilih seperti itu ya. Apakah Januari, Februari, Maret, April. Nah,
identitas wajib pajak ini yang digunakan bisa ada TIN, ada paspor, ada KITAS atau kitab. Nah, jangan lupa nama, terus negara ataupun alamatnya diisi untuk identitas dari wajib pajak yang dipotong. Ini untuk part A-nya. Nah, untuk yang kedua part B-nya yang perlu diisi ini adalah jenis pemotongan PPh pasal 26-nya, kode objek pajaknya berapa, ya kan tadi ya kayak macam-macam nanti kita akan bahas lagi. Apakah dapat fasilitas PPh pasal 26 atau enggak ini gitu kan. Yang ketiga adalah perhitungan PPh pasal 26-nya, jumlah penghasilan brutonya berapa, otomatis tarifnya nanti akan dihitungkan tersendiri atau langsung berubah sendiri. Dan yang terakhir jangan lupa masukin penandatanganan dan juga bukti pemotongan itu sendiri Bapak Ibu. Kliklah sini pengurus atau apa, atau di sini penandatanganan dari bukti potong. Nah, jangan lupa ini isi dengan ini saya menyatakan bahwa bukti potong pemungut unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tanda tangani secara elektronik gitu kan yang nomor 5. Jangan lupa di situ untuk disimpan ya agar masuk datanya ke dalam database itu sendiri seperti itu. Nah, ini sama kayak tadi ya, biasanya di sini perekaman bukti potong PPh pasal 26 menggunakan skema key-in, biasanya digunakan untuk merekam satu persatu bukti potong yang akan dibuat. Nah, melalui metode ini, pengguna dapat melihat lebih detail atau mungkin teliti atas setiap bukti potong yang sudah dibuat atau sebelum disimpan dan diterbitkan. Nah, untuk proses perekaman bukti potongnya biasanya menggunakan skema key-in. Mulailah dengan memilih tahun pajak dan masa pajak, kemudian lanjutkan dengan pengisiannya. Nah, di sini untuk part A ini, di sini ada identitas wajib pajak yang dipotong. Jadi pada kolom ini biasanya isikan teks identity number atau TIN, terus jangan lupa isi paspor, KITAS, kitab, nama dan alamat, dan juga negara dari orang pribadi luar negeri yang sudah dipotong. Yang kedua part B, Bapak Ibu jangan lupa isi jenis potongan PPh pasal 26-nya ya. Pilih kode objek pajaknya dalam transaksi yang dipotong, apakah PPh pasal 26, 27, 109, pegawai, dia kan masuk klasifikasi pegawai pemberi jasa, peserta kegiatan penerima pensiun berkala sebagai wajib pajak luar negeri, lalu tekan tombol fasilitas PPh pasal 26 nih. Jika memang dia mendapatkan fasilitas surat keterangan domisili sebagai wajib pajak luar negeri atau SKD WPLN. Isikan nomor SKD WPLN-nya tersebut jika ingin memanfaatkan fasilitas yang dimaksud. Nah, yang selanjutnya part C menghitung PPh pasal 26-nya. Nah, isikan jumlah penghasilan bruto, tarifnya berapa ya kan, dan tekan tombol hitung untuk mengetahui besar PPh pasal 26 yang harus dipotong. Selanjutnya ada part D, penandatanganan bukti potong, yaitu setelah semua bagian terisi secara lengkap, langkah terakhir adalah memilih jabatan penandatanganan, nama penandatanganan maupun checklist pernyataan, serta tekan tombol simpan. Nah, bukti potong yang telah dibuat akan muncul pada menu daftar bukti potong pasal 21, seperti yang ditunjuk pada gambar 3.4 halaman 22, Bapak Ibu, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita belajar tadi 21 sama 26, kita akan belajar juga terkait impor dari data bukti potong. Nah, bagaimana nih cara impor data bukti potong? Jadi, submenu impor data bukti potong ini biasanya digunakan untuk membuat bukti potong Bapak Ibu untuk pasal 21 atau 26 dalam jumlah yang banyak. Kalau yang KI tadi Bapak Ibu bisa mengisinya untuk jumlahnya mungkin sedikit gitu, itu bisa pakai KIIN. Tapi kalau banyak saran saya lebih ke submenu impor data bukti potong, submenu impor data bukti potong Bapak Ibu seperti itu. Jadi melalui menu impor ini pengguna tidak perlu lagi merekam bukti potong secara manual atau satu demi satu. Namun sebelum melakukan impor, pengguna harus mengunduh terlebih dahulu nih template impor Excel-nya yang filenya tentunya sudah disediakan oleh DJP. Nah, selanjutnya nih, impor di mana? Impor di sini Bapak Ibu ya, impor. Terus sini Bapak Ibu bisa buat rekam biasanya seperti itu. Nah, untuk mengunduh template impor Excel, biasanya masuk ke dalam menu impor data bukti potong, kemudian pilih petunjuk pengisian dan tekan tombol di sini seperti gambar 37 di samping. Seperti ini Bapak Ibu ya, bisa mengklik format Excel-nya, bulanan, final, tidak final, nah, di samping petunjuk pengisian. Nah, di template impor ini biasanya terdapat 6 sheet ya, baik itu sheet rekap, sheet 21, sheet 26, sheet eee, ref daftar objek pajak, daftar kode negara, dan daftar PTKP. Nah, silahkan isi 3 sheet utama. Nah, yang terpenting itu 3 utama ini Bapak Ibu, sheet rekap, 21 dan 26. Nah, ini yang harus diisi Bapak Ibu ya. Lalu simpan file tersebut dengan penamaan 15 digit nomor
NPWP. Contohnya nomornya 0123456780620000. Maka file tersebut nanti akan disimpan dengan nama tulisannya nggak ada titik, nggak ada strip gitu Bapak Ibu ya. Nah, untuk memahami lebih dalam terkait sheet yang ada dalam file template impor Excel ini, mari kita simak penjabaran berikut. Nah, sheet rekap ya kan, nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, sheet rekap ini biasanya berisikan rekapan jumlah dari bukti potongnya PPh pasal 21 dan pasal 26 yang akan diimpor dengan menggunakan Excel. Pengisian jumlah ini didasarkan pada data yang ada di sheet 1 dan sheet 26. Jadi di rekap ini sangat penting Bapak Ibu untuk mengisi tahunnya, masa pajaknya berapa, sama jumlah bukti potong yang mau dilapor tuh berapa ya kan. Ini penting untuk diisi 1, 2, 3. Kalau misalnya sebenarnya di 21-nya ada 5 tapi Bapak Ibu kliknya cuma 1, maka yang kerekam cuma nomor satunya aja, 4-nya nggak kerekam. Jadi bener-bener harus dicek dulu ya, antara rekap 21 dan 26, berapa bukti potong yang ada di dalamnya. Jangan sampai ada yang terlewatkan Bapak Ibu, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini sebagai catatan, jangan lupa harap mengedit secara manual nih angka-angka yang tercantum dalam jumlah tersebut. Karena sheet ini telah tidak terkoneksi dengan sheet lain. Jadi untuk bukti potong ini Bapak Ibu harus isi sendiri, nggak bisa langsung rubah otomatis karena di sini tidak ada apa ya, dia nggak terkoneksi dengan sheet-sheet sampingnya Bapak Ibu, seperti itu. Pak, di sini ada Pak Andi Pak untuk lembar kerjanya sheet rekap. Apakah nanti di-share template-nya untuk contoh? Boleh Pak, nanti coba saya download-kan ya Pak, contohnya, nanti langsung bisa saya share juga lewat Mbak Rosy ya, Pak Andi, untuk bisa melihat. Nah, selanjutnya di sini Bapak Ibu ya, masuk ke sheet 21 dulu. Nah, sheet 21 ini apabila Bapak Ibu punya karyawan yang jumlahnya cukup banyak. Nah, sheet ini berisikan rincian data bukti potong dari PPh pasal 21 yang akan dibuat ke dalam mekanisme impor Excel. Contoh misalnya tanggal potongnya kapan, biasanya kalau Januari Bapak Ibu tergantung sih mau buat tanggal potongnya akhir bulan, pertengahan, kalau awal jarang, yang penting saran saya di akhir bulan. Nah, di sini nanti ada terdapat 17 kolom yang masing-masing memiliki format sel berbeda-beda. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat di tabel berikutnya. Ini kan ada kayak penerima penghasilannya pakai apa, NPWP atau NIK, NPWP-nya berapa, kalau NIK berapa. Nah, nama penerima penghasilan sesuai NIK itu siapa gitu ya. Nah, sini akan Bapak Ibu lihat nih nomornya itu adalah pertama mengisi terkait nomor baris data 1 gitu kan, tanggalnya tanggal dibuat bukti potong ya, sesuai dengan tanggal bukti potong. Misal bulan Januari dibuatnya tanggal 26 bulan 1 2024, bebas saja seperti itu. Selanjutnya penerima penghasilan ya kan, penerima penghasilan ini akan diisikan dengan NPWP atau NIK. Kalau NPWP nanti, tulis yang punya NPWP, kalau NIK yang nggak punya NPWP biasanya pakai NIK. Nah, NPWP ini biasanya diisi dengan 15 digit NPWP. Nah, jika tidak memiliki NPWP, maka kolom ini cukup dikosongkan Bapak Ibu. Nah, untuk NIK ini diisi dengan nomor induk NIK sesuai yang tertera dalam KTP. Nah, kolom NIK ini wajib diisi jika penerima penghasilan ini dipotong tidak memiliki NPWP. Nah, nama penerima penghasilan sesuai NIK biasanya kolom ini wajib diisi apabila penerima penghasilan yang dipotong tidak memiliki NPWP. Silahkan isi dengan nama lengkap sesuai dengan data kependudukannya. Contohnya mungkin Angga Sukma Daniswara. Nah, nama penerimanya ditulis ya. Di bawahnya juga ada lagi alamat penerima penghasilan sesuai dengan NIK. Di sini diisi dengan alamat lengkap dari penerima penghasilan sesuai dengan yang tertera dalam KTP. Kolom alamat ini wajib diisi jika penerima penghasilan dipotong menggunakan NIK. Contoh mungkin Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kafling 42, RT 01 RW 02, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan. Jangan lupa Bapak Ibu klik kode objek pajaknya, dia masuk pegawai tetap, pensiunan, atau tidak tetap Bapak Ibu, seperti itu ya yang tadi ya. Ada juga penandatanganan siapa nih, kolom penandatanganan biasanya bukti atau menggunakan NPWP atau tidak. Isikan NPWP menggunakan NPWP, kalau NIK biasanya tidak punya NPWP. Nah,
Bagi NPWP penandatanganan tanpa format tanda baca ini biasanya diisi dengan 15 digit nomor NPWP. Jika tidak memiliki NPWP, maka kolom ini cukup dikosongkan. Nah, untuk NIK penandatanganan juga diisi dengan nomor NIK-nya nih, sesuai yang tertera dalam KTP itu sendiri. Nah, kolom NIK ini wajib diisi jika penandatanganan tidak punya dari bukti potong tidak memiliki NPWP Bapak Ibu, seperti itu. Nah, untuk kode PTKP-nya jangan lupa diisi PTKP-nya ini berapa, TK0 kah atau K0. Nah, ini perlu diisi juga kode PTKP-nya pegawai harian, itu iya atau tidak nanti Bapak Ibu isi. Kalau memang pegawai harian iya, kalau tidak isi tidak. Menggunakan gross up atau tidak, itu kalau memang iya pakai tulis ya, kalau tidak tulis tidak. Untuk penghasilan bruto tinggal masukkan berapa sih penghasilan bruto yang menjadi dasar potongan pajaknya, diisi tanpa tanda baca, tanpa kode mata uang. Jadi 25.000, nggak usah ada titik, nggak usah ada koma, biar apa? Biar bisa kebaca Bapak Ibu di dalam sistemnya, seperti itu. Nah, di sini juga ditanya apakah mendapatkan fasilitas, ya atau tidak. Kalau misalnya, Bapak Ibu tidak mendapat fasilitas tulisnya N, kalau dapat SKB tulis SKB, kalau dapat DTP tulis DTP. SKB itu surat keterangan bebas, DTP adalah ditanggung pemerintah. Jangan lupa juga memasukkan, nomor SKB atau DTB-nya kalau memang punya SKB atau DTP-nya. Nah, itu untuk yang sheet 21. Nah, untuk sheet 26 ini juga hampir-hampir sama ya Bapak Ibu ya, cara pengisiannya kayak 21. Nah, sheet 26 ini biasanya berisi rincian data terkait potongan PPh pasal 26 yang akan dibuat melalui mekanisme impor Excel. Nah, pada sheet ini ya terdapat 14 kolom nih yang masing-masing memiliki format sel berbeda-beda. Untuk lebih jelasnya kita bisa melihat ke dalam tabel berikut ini. Seperti yang tadi ya, isi nomor, nomor baris data contoh 1, 2, 3 sampai banyak berapa bukti potongnya. Yang kedua tanggal pemotongannya biasanya dibuat bukti potong pada PPh pasal 26 dengan format harinya, bulannya, maupun tahunnya. Nah, sesuai dengan masanya kapan gitu Bapak Ibu ya. Selanjutnya TIN. TIN ini apa? Tax Identification Number. Nah, wajib pajak luar negeri yang wajib menerima penghasilan. Kolom ini nanti diisi dengan menggunakan format dan tanda baca. Ada juga nama penerima penghasilan biasanya diisi dengan nama-nama wajib pajak luar negeri yang peroleh dari apa penghasilannya. Contoh Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Nah, ini masukin namanya. Alamat penerima penghasilannya juga diisi alamat wajib pajak luar negerinya kayak Quinta da Belura Sintra Lisbon District, Portugal. Juga nomor paspor penerima penghasilan diisi dengan nomor paspor penerima penghasilannya Bapak Ibu. Ada juga kode negara, ini kalau dia PPh pasal 26 kan harus isi kode negara, karena dia Cristiano Ronaldo, maka dia kode negaranya adalah di Portugal. Nah, untuk kode objek pajaknya Bapak Ibu isi nih, dengan isi kode objek pajak kriteria penerima penghasilan. Nah, biasanya referensinya adalah ya pegawai apa, pensiunan, apa tadi, pegawai tetap. Nah, kan di sini contoh pegawai tetap. Nah, penandatanganan jangan lupa diisi juga, yaitu adalah kolom pernyataan apakah penandatanganan bukti potong menggunakan NPWP atau tidak. Kalau memang pakai NPWP, isi NPWP. Kalau nggak punya NPWP, isi NIK. Nah, untuk NPWP penandatanganan tanpa format baca biasanya diisi dengan 15 digit dari nomor NPWP. Jika tidak memiliki NPWP, maka kolom ini cukup dikosongkan, Bapak Ibu. Nah, untuk NIK penandatanganan tanpa format baca ini diisi dengan nomor NIK penandatanganan sesuai dengan yang tertera dalam KTP. Kolom NIK ini wajib jika penandatanganan bukti potong tidak memiliki NPWP. Selanjutnya penghasilan bruto, isikan besaran penghasilan brutonya menjadi dasar potongan pajak, terus diisi tanpa tanda baca dan tanpa kode mata uang. Jadi nggak ada titik koma ya ketika mengisi ini. Nah, selanjutnya apakah, di si PPh pasal 26 ini itu mendapatkan fasilitas ya kan, kalau memang tidak tulis N, kalau dapat fasilitas SKD gitu ya. Jadi kolom pertanyaan ini menunjukkan penerimaan penghasilan yang diposting memiliki fasilitas seperti surat keterangan domisili, wajib pajak luar negeri, oke. Ada juga nomor tanda terima SKD diisi dengan nomor tanda terima surat keterangan domisili sebagai wajib pajak dari luar negeri. Nah, tarif SKD biasanya diisi dengan tarif perjanjian penghindaran pajak berganda yang disepakati antara Republik Indonesia dengan negara yuridis mitra. Nah, kolom ini biasanya diisi apabila penerima penghasilan memanfaatkan fasilitas SKD. Jika tidak, maka penggunanya akan menggunakan tarif default sesuai dengan kode objek pajaknya. Nah, sheet tarif ini biasanya sheet referensi ada 3 yaitu daftar objek pajak, kode negara, dan PTKP. Nah, ketiga sheet ini tidak perlu diubah atau dihapus. Biarkan default apa adanya, pastikan dalam pengisian dalam bukti potong itu nanti
yang ada sheet 21 dan sheet 26 mengacu pada kode yang ada sheet referensi. Nah, ketidaksesuaian dalam format referensi Bapak Ibu bisa mengakibatkan kegagalan sekali lagi ya dalam mengimpor data. Nah, terus gimana Pak cara ngimport data bukti potong ya kan? Jadi sebelum melakukan import data pastikan, dari file import Excel telah terisi dengan lengkap dengan ukuran apa? Ukuran maksimal sebesar 25 MB dan maksimal sebanyak 10.000 RAW. Nah, aturan penamaan file ini nanti adalah diawali dengan cara 15 digit NPWP. Nah, contohnya seperti yang muncul dalam petunjuk pengisian di samping gitu kan. Untuk menuju ke menu import data silakan masukkan menu bukti potong, import data, dan seperti ditunjukkan pada gambaran 3.12 di bawah ini. Bapak Ibu bisa klik nanti yang kalau mau impor ya, import data bukti potong ini ya. Setelah itu kan nanti ada banyak nih, ada pilih jenis bukti potongnya apa, tahun pajaknya apa, masa pajaknya berapa, dan juga filenya ditaruh di mana. Jangan lupa nanti diunggah. Nah, pilihlah nanti jenis bukti potong, ya kan, tahun pajak maupun masa pajaknya. Lalu unggah file Excel yang telah diisi sebelumnya dengan cara menggunakan eee, pilih file bukti potong. Pastikan ukurannya maksimal 2 MB, kemudian tekan tombol unggah. Pada halaman import data bukti potong bagian bawah terdapat monitoring proses import data yang sudah diproses oleh sistem. Selanjutnya lagi sini di dalam daftar tersebut biasanya terdapat kolom aksi untuk melihat detail keterangan dari hasil validasi data impor Bukpot. Nah, nanti akan dilihat di sini Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu klik ini nanti di bawahnya ada gambar Bapak Ibu, daftar, dokumennya tersebut ya. Daftar dokumen itu menunjukkan apakah, importnya Bapak itu berhasil atau tidak. Kalau gagal nanti tertulis gagalnya karena apa nih, kayak gagal kayak gini nih, gagal validasi. Kalau sukses validasi berarti impornya berhasil. Kalau gagal berarti ada yang salah, Bapak Ibu bisa lihat salahnya ada di gambar mata ini, salahnya apa. Nah, biasanya kalau gagal validasi, nanti Bapak Ibu tekanlah aksi lihat untuk mengetahui penyebab dari kegagalannya tersebut. Nah, maka di situ akan muncul kolom namanya kolom detail validasi seperti gambar 3.14. Nah, silakan lakukan nih Bapak Ibu pencarian keterangan berdasarkan baris error. Selain itu, pada menu ini juga terdapat tombol unduh hasil validasi ya kan untuk mengekspor data ekspor tersebut ke dalam format Excel Bapak Ibu. Nah, di sini, ketika Bapak Ibu melihat e-book quote tadi yang gambar lihat, nanti akan dijelaskan nih keterangan validasi kenapa errornya ya kan. Karena mungkin NIK-nya nggak diisi atau apa nih, nanti karena nggak kebaca. Nah, seperti itu akan dijelaskan di gambar mata tadi Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam, postingan dari bukti potong. Mohon izin Bapak Ibu, saya ke toilet sebentar ya Bapak Ibu ya.
Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait postingan dari bukti potong ya. Nah, di sini di posting ini Bapak Ibu harus memposting. Jadi setelah Bapak Ibu isi bukti potongnya, baik pakai key in atau impor, jangan lupa Bapak Ibu posting juga bukti potongnya, karena kalau nggak diposting berarti nggak keterekam nanti di sistemnya DJP gitu ya. Jadi submenu posting ini digunakan untuk tentunya memindahkan dari bukti potong yang telah dibuat, terbitkan ke dalam SPT-nya dan sekaligus melakukan pembaharuan data yang ada pada SPT-nya. Nah, untuk melakukan posting data, silakan Bapak Ibu jangan lupa untuk klik menu bukti potong, kemudian pilih posting. Nah, biasanya nanti Bapak Ibu pilih bukti potong ini ya tadi kan udah isi daftar bukti potong 21 atau 26 maupun impor. Nah, ini kalau untuk posting, pasti Bapak Ibu akan pilih tanggal tahunnya kapan, masanya masa apa, baru diklik posting. Nah, biasanya jika berhasil, maka akan muncul keterangan seperti kayak gini 316 nih, sukses di-posting ya. Bukti potong pungut yang berhasil diposting, maka akan muncul di menu SPT masanya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya adalah kita akan masuk ke dalam menu SPT masa atau bab keempat ya, di mana di menu utama SPT masa ini akan ada 2 subnya lagi, baik itu perekaman bukti penyetoran maupun penyiapan dari SPT masa PPh pasal 21 atau 26. Nah, fungsi SPT masa ini apa ya? Fungsinya adalah pertama, dia akan merekam bukti penyetoran Bapak Ibu, baik pembayaran telah dilakukan melalui surat setoran pajak maupun melalui pemindah-bukuan. Jadi ketika Bapak Ibu ternyata kurang bayar, Bapak Ibu bisa masukkan surat setoran pajak yang Bapak Ibu sudah bayarkan atau mungkin dari pemindah-bukuan dari bulan sebelumnya atau, bulan-bulan sebelumnya lah, seperti itu. Yang kedua, membuat draft surat pemberitahuan SPT masa PPh pasal 21 atau 26. Yang ketiga, mengirimkan SPT masa PPh pasal 21 atau 26 ke Direktorat Jenderal Pajak. Nah, pada menu SPT masa tersebut terdapat 2 submenu utama, yaitu perekaman bukti penyetoran dan juga penyiapan dari SPT masa PPh pasal 21 atau 26 Bapak Ibu, ya kan. Nah, untuk yang pertama, perekaman bukti penyetoran ya. Perekaman bukti penyetoran ini biasanya nanti digunakan untuk ada 2. Merekam bukti pembayaran, baik di NTPN maupun PBK, atau validasi nih terkait data pembayaran dengan menyandingkan data NPWP pemilik pembayaran, masa dan tahunan pajak maupun kode akun pajak dan juga kode kode jenis setoran pembayaran. Jadi di SPT masa, Bapak Ibu kalau sudah ada kurang bayar, klik dulu nih perekaman bukti penyetoran ya kan, rekamlah bukti setornya seperti itu. Rekam bukti setor, klik tahunan pajaknya kapan, masa pajaknya kapan, dan juga lalu cek. Nah, ketika sudah dicek ya kan, maka Bapak Ibu tinggal klik tambah atau simpan seperti itu. Nah, di dalam perekaman bukti penyetoran ini terdapat 2 jenis pembayaran Bapak Ibu, baik tadi ya surat setoran pajak atau dia PBK, pemindah bukuan. Nah, detail isian ini bukti pembayaran parameter SSP ini, jika bukti pembayaran dipilih adalah SSP, maka silahkan isi NTPN dan pilihlah tahun pajak. Kemudian cek setoran pajak untuk mengetahui validitas dari pembayaran pajak tersebut. Apabila data yang diisikan itu sesuai dengan data yang terdapat di sistem DJP, maka kolom masa pajak jenisnya, jenis pajaknya atau jenis setoran, jumlah setoran, tanggal setor tersebut akan terisi secara otomatis dan tekan tombol simpan untuk menyimpan data. Jangan lupa yang tadi ya isi NPWP-nya berapa, NTPN-nya berapa, tahunnya berapa, lalu cek surat setoran. Kalau memang sudah benar, baru nanti langsung disimpan. Karena ini otomatis akan masuk ketika sudah Bapak Ibu cek, langsung Bapak Ibu simpan kalau sudah sesuai. Nah, detail isi bukti pembayaran dari parameter pemindah bukuan ini adalah isi nomor bukti potong pemindah bukuan Bapak Ibu ya, dan kemudian tekan tombol cek pemindah bukuan untuk mengetahui validitas pembayarannya. Apabila data yang diisikan sesuai dengan data yang tersimpan dalam DJP, maka kolom masa pajak dan jenis masa pajak, jenis setoran, jumlah setor, tanggal setor ini akan terisi secara otomatis. Bapak Ibu nggak usah isi satu-satu ini, jadi langsung tersimpan di, sistemnya gitu, enaknya seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, langsung Bapak Ibu klik tombol simpan aja untuk menyimpan data tersebut, seperti itu. Nah, setelah mengisi semua bukti penyetoran, berikutnya adalah melihat daftar ringkasan pembayaran. Pada kolom ini juga disediakan tombol aksi cetak billing. Jadi, Bapak Ibu kalau misalnya belum buat SSE atau belum bayar, nah Bapak Ibu nanti dikasih kolom biasanya untuk buat SSE-nya langsung. Yang buatin bukan kita, tapi dari pihak DJP-nya langsung gitu kan. Tombol cetak billing dapat dimanfaatkan oleh pengguna untuk menerbitkan kode billing.
Hal ini dapat mencegah terjadinya kesalahan pengisian dari kode akun pajaknya, kode jenis setorannya, atau pemotongan dari pajak penghasilan yang terhutang. Jadi Bapak Ibu biar nggak takut salah ya, Bapak Ibu bisa langsung menggunakan, pilihan cetak kode billing ini di aksi ini Bapak Ibu ya. Di sini kode jadi ketika Bapak Ibu masuk perekam bukti penyetor, klik ringkasan pembayaran, biasanya kan keluarnya jenis pajak jenis setorannya nih kalau Bapak Ibu belum buat. Langsung Bapak Ibu klik aksi aja nih untuk melihat kode billing. Dapat digunakan untuk membuat kode billing ya kan, atas pajak yang terhutang, namun wajib pajak juga tetap dapat membuat kode billing dengan melalui saluran sepanjang KAP dan KJS-nya sudah benar. Nah, di dalam daftar ringkasan pembayaran ini, pengguna harus memastikan kesesuaian nilai antara PPh yang dipotong dengan PPh yang disetor. Nah, nilai minus akan menunjukkan bahwa KAP atau KJS tersebut statusnya lebih bayar atau lebih setor ya kan. Apabila atas kelebihan pembayaran ini wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terhutang atau boleh mengajukan mindah bukuan. Bapak Ibu kalau sini tulisannya minus ya, boleh restitusi atau boleh di PBK, tapi saran saya di PBK saja Bapak Ibu seperti itu. Nah, nilai positif ya kan menunjukkan bahwa KAP KJS tersebut nilainya kurang bayar. Untuk dapat melakukan pengiriman SPT, wajib pajak harus terlebih dahulu melunasi kekurangan pembayaran tersebut. Kalau nilainya nol, maka dia statusnya adalah nihil ya kan, harus sudah sesuai. Nah, jika nilai PPh yang dipotong sesuai dan tidak terdapat kekurangan pembayaran, maka lanjut ke menu pembayaran penyiapan SPT. Jadi akan terlihat di sini sisanya nol atau enggak atau ada selisihnya berapa nih. Dia kan kelihatan nih PP yang dipotong, PP yang disetor, kalau udah nggak ada selisih baru bisa lanjut. Kalau ada selisih Bapak Ibu harus bayar, kalau minus Bapak Ibu bisa kompensasi ke masa pajak bulan berikutnya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, jika terdapat kekurangan pembayaran, maka pengiriman SPT masa PPh pasal 21 tidak akan dapat dilakukan. Jadi selama kalau Bapak Ibu ternyata kurang bayar dan tidak membayarkan, itu otomatis dia tidak bisa lapor, seperti itu Bapak Ibu, harus ada yang dibayarkan, seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya adalah sebelum saya selanjutnya nih Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu Bapak Ibu terkait penjelasannya, sebelum saya masuk lagi ke poin B? Baik, kalau tidak ada saya lanjut lagi di sini terkait penyiapan dan pengiriman SPT masa PPh pasal 21 atau 26. Nah, setelah seluruh bukti penyetoran ini berhasil direkam, langkah berikutnya adalah Bapak Ibu membuka serta melengkapi dari ini Bapak Ibu draft SPT masa PPh pasal 21 atau 26 yang nantinya akan dilaporkan. Nah, untuk melengkapi SPT tersebut pada menu SPT masa pilihlah submenu penyiapan SPT massa dari PPh pasal 21 atau 26 seperti yang ditunjuk pada gambar 4.7 halaman berikutnya. Nah, setelah Bapak Ibu isi di perekaman tadi udah selesai ya, kita isi yang ke penyiapan SPT massa PPh pasal 21. Biasanya nanti muncul di sini Bapak Ibu, tahunnya pajaknya berapa, masa pajaknya, terus jumlah PPh yang kurang setor berapa, statusnya apa, baru Bapak Ibu kirim. Nah, pada daftar SPT masa PPh pasal 21 atau 26 ini biasanya terdapat 2 tombol aksi, seperti yang ditunjuk pada gambar di bawah ini. Nah, ini ada gambar 2 ini ya. Yang pertama adalah ajukan unduh bukti potong ya. Biasanya digunakan untuk apa Pak? Ya kan, biasanya digunakan untuk meminta data bukti potong ke server DJP. Bapak Ibu tunggu prosesnya beberapa saat, jika ternyata permintaan data bukti potong tersebut telah selesai diproses, maka tombol ini berubah menjadi unduh bukti potong SPT. Nah, yang kedua adalah tombol aksi lengkapi SPT. Biasanya digunakan untuk apa? Untuk melengkapi draft SPT dan mengecek kebenaran atas seluruh elemen yang ada dalam SPT masa PPh pasal 21 atau 26. Nah, untuk melengkapi draft SPT masa PPh pasal 21 atau 26, silahkan tekan tombol lengkapi SPT sehingga muncul tampilan seperti gambar 4.8 halaman berikut ini. Nah, setelah itu biasanya harus dilengkapi dulu Bapak Ibu ya, lengkapi itu isi tanda tangannya seperti itu. Nah, dilengkapi ini Bapak Ibu bisa lihat dari penerima penghasilannya apa, kode objek pajaknya berapa, ya kan jumlah penerima penghasilan berapa, penghasilan brutonya berapa, dan jumlah pajak yang dipotongnya berapa. Nah, sini kita contohnya ada tenaga ahli yang dipotong adalah penghasilan brutonya 100 dan pajaknya 2.500 ya, ini contohnya seperti itu Bapak Ibu. Di sini kalau misalnya Bapak Ibu ternyata di statusnya adalah lebih bayar, kompensasinya di sini Bapak Ibu. Nah, kelebihan penyetorannya ini
Bapak Ibu bisa kompensasi ke apa, Januari, Februari, Desember, terserah nggak harus bulan berikutnya, bisa isi di sini ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Jangan lupa di sini biasanya isi penandatanganan pengurus ya kan, dan juga pilih penandatanganannya apa. Jangan lupa diklik simpan ya untuk tampilan review draft dari SPT masa PPh pasal 21-nya itu Bapak Ibu. Nah, di sini bisa dilihat bahwa pilih jabatan dan nama penandatanganan SPT, kemudian tekan tombol simpan. Untuk apa? Untuk menyimpan draft SPT masa PPh pasal 21 atau 26 yang sudah dilengkapi Bapak Ibu. Nah, langkah terakhir adalah mengirim file SPT. Caranya dengan apa? Dengan masuk kembali ke submenu penyiapan SPT masa PPh pasal 21 atau 26 seperti yang ditunjuk dalam gambar 4.9 halaman berikutnya. Kemudian tekan tombol kirim SPT, lalu langsung klik yang ini Bapak Ibu, gambar kayak pesawat terbang kertas ya, kirim SPT. Ditekan maka akan muncul informasi terkait draft SPT yang akan dikirim ya kan. Jadi ketika sudah klik itu akan klik ini, muncul gini, formulir sama kirim. Bapak Ibu langsung klik yang kirim aja. Nanti ketika ngirim-kirim ada gini, ambil kode verifikasi, masukkan kode verifikasi, kirim SPT. Nah, pada kolom kirim SPT tekan tombol di sini untuk meminta kode verifikasinya. Bisa melalui email atau mungkin pakai ini ada yang mungkin punya kode sertifikasi kalau dia PKP bisa pakai itu, Sertel ya. Nah, salinan kode verifikasi kalau misal dia lewat email masuk ke dalam email atau SMS itu kan untuk mengirim SPT. Nah, SPT yang berhasil dikirimkan akan masuk ke dalam menu dashboard seperti yang dijelaskan pada bab kedua. Nah, selanjutnya menu pengaturan Bapak Ibu. Nah, menu pengaturan ini biasanya untuk diisi terkait apa? Terkait dia penandatanganan atau perekam ya. Jadi di sini ketika Bapak Ibu masuk masuk ke e-book pot 21 atau 26, sebelum Bapak Ibu isi bukti potong dan sebagainya, isi dulu nih pengaturan untuk penandatanganan. Karena kalau nggak diisi, Bapak Ibu nggak bisa masuk isi bukti potongnya seperti itu. Karena harus ada otorisasi dari misalnya direkturnya siapa yang menandatangani seperti itu. Contoh di sini adalah fungsinya apa? Fungsinya adalah dia, pertama mendaftarkan nama penandatanganan bukti potong dan penandatanganan SPT serta nama perekam bukti potong. Yang kedua, mengaktifkan dan juga menonaktifkan Bapak Ibu penandatanganan dan perekam yang telah didaftarkan sebelumnya. Dan terakhir adalah mengetahui daftar penandatanganan dan perekam yang telah didaftarkan ke dalam sistem DJP. Nah, pada menu pengaturan terdapat 2 submenu, yaitu penandatanganan untuk mendaftarkan penandatanganan bukti potong SPT ataupun perekam ya. Perekam ini untuk apa? Untuk mendaftarkan ya perekamnya, bukti potong dalam hal dibutuhkan dalam pemisahan hak akses. Nah, submenu penandatanganan. Nah, submenu penandatanganan ini digunakan untuk pertama mendaftarkan orang pribadi yang ditunjuk tentunya sebagai penandatanganan nih dari bukti potong dan juga penandatanganan surat pemberitahuan SPT masa 21 atau 26. Atau yang kedua mengaktifkan atau nonaktif dari penandatanganan yang telah didaftarkan sebelumnya. Biasanya Bapak Ibu jangan lupa isi nama penandatanganan wajib diisi sebelum membuat dari bukti potongnya. Bapak Ibu masuk di pengaturan, isi penandatanganan, isi klik tambah nih ya. Sehingga nanti muncul tampilan seperti ini, bertindak sebagai apa, wajib pengurusnya direkturnya kah, NPWP-nya berapa, nama lengkapnya siapa, statusnya aktif atau tidak. Nah, Bapak Ibu tinggal klik NPWP-nya ya kan, terus, klik NIK-nya, kalau nggak ada NPWP, NIK ya kan, habis itu klik statusnya, lalu klik tombol simpan. Nah, apabila perekam penandatanganan ini berhasil disimpan, maka nama tersebut akan muncul di menu daftar bukti potong yang ditunjuk dalam 5.4. Contohnya gini, Bapak Ibu kan, menulis ya, pengurus ya gitu kan, wajib pajak ya kan. Nah ini akan muncul di sini identitasnya. Nah dia nomor identitasnya sekian, namanya Bu Suara ya kan, bertindak sebagai pengurus wajib pajak. Nah Bapak Ibu bisa merubah nih aktif tidak aktifnya tinggal diklik ini, apakah dia aktif atau tidak aktif. Di bawah nih ada juga nih pengurus wajib pajak yang mau otorisasi PPh Pasal 21 Angga Sukma dan Suara, pengurus atau wajib pajak, maka dia aksinya aktif gitu. Nah di sini bisa penjelasan bahwa apabila penandatanganan ini ini yang bawah, untuk menonaktifkan kembali atau mengaktifkan kembali dari nama orang pribadi yang telah didaftarkan sebagai penandatanganan, silahkan Bapak Ibu klik tombol aksi aktif atau nonaktif penandatanganan di bawah ini. Jadi ketika mau aktif nonaktif gitu kan, tinggal Bapak Ibu pilih aja yang aksi di sebelah sini nih gambar kayak muter-muter gitu ya. Nah yang B, yaitu submenu perekam ya kan, submenu perekam itu apa ya kan?
submenu perekam itu biasanya Bapak Ibu digunakan untuk mendaftarkan orang pribadi yang ditunjuk sebagai perekam untuk bukti potongnya Bapak Ibu, seperti itu. Yang kedua, mengaktifkan nonaktif dari perekam yang telah didaftarkan sebelumnya. Dan yang ketiga adalah menghapus dari orang pribadi yang ditunjuk sebagai perekam dari bukti potong. Nah, penyedia menu perekam ini merupakan solusi dari isu kerahasiaan dan pemotongan pajak penghasilan. Jadi, selama ini kan untuk PPh Pasal 21 ini kan rahasia, apalagi gaji ya. Nggak serta-merta semua orang tuh mau gajinya ketahuan, apalagi ada beberapa yang sangat sensitif lah terkait, gaji. Oleh karena itu ada namanya submenu perekam. Nah, penggunanya yang menggunakan perekam ini akan didaftarkan sebagai perekam, akan diberikan username, paspor, dan juga password dan tautan khusus yang terpisah dari lamanan DJP online. Nah, kewenangan user perekam ini sendiri akan dibatasi, tidak sebanyak kewenangan user utama. Adapun user perekam ini hanya dapat dilakukan oleh wajib pajak badan dengan ketentuan bahwa user perekam ini memiliki identitas berupa NPWP, email, password yang sudah didaftarkan sebelumnya. Dan user perekam ini sudah didaftarkan akan divalidasi oleh sistem dan kemudian diberikan bukti pendaftaran dikirim melalui email yang didaftarkan. Nah, untuk menambah nama perekam, silakan Bapak Ibu isi menu pengaturan, kemudian pilih perekam lalu tekan tombol tambah sehingga muncul seperti ini perekam, ya kan Bapak Ibu tinggal isi nih tambahnya di sini kanan, terus isi, tambah perekam, NPWP-nya siapa, emailnya apa, password-nya apa yang sudah disiapkan lalu disimpan, ya kan, NPWP, nama lengkap, email, perekam. Nah, registrasi perekam ini nanti akan masuk nih, "Halo, Angga Sukmadeniswara nih adalah telah didaftarkan oleh PT Raira Kariko ya kan sebagai perekam," ya kan. Jadi bagi wajib pajak yang berhasil didaftarkan sebagai perekam oleh sistem DJP, maka dia akan mengirimkan email, yaitu berupa username dan juga password yang ditunjuk pada 5.8. Nah, username dan password ini biasanya digunakan oleh user perekam untuk login ke laman khusus perekam bukti potong. Bapak Ibu kalau perekam ini bisa langsung masuk ke websitenya https://perekam-bukti-potong2126pajak.co.id. Nah, alamat khusus yang digunakan untuk user perekam dalam membuat bukti potong adalah https://perekam-bukti-potong21 atau 26 dari pajak.co.id Bapak Ibu, seperti itu. Selanjutnya, daftar nama perekam ini nanti yang berhasil akan didaftarkan dan dapat dilihat di menu user utama pada kolom daftar perekam seperti yang ditunjuk dalam gambar 5.9 ini Bapak Ibu. Namun berbeda dengan pendaftaran penandatanganan bukti potong SPT, untuk pendaftaran perekam ini disediakan tombol aksi hapus ya kan. Kalau tadi kan nggak ada aksi hapus, cuman ada bulet-buletnya dia. Ini ada aksi hapusnya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya sudah tidak lagi, berkaitan dengan atau tidak boleh mengakses lagi, untuk statusnya bisa Bapak Ibu hapuskan dalam kategori perekam itu sendiri Bapak Ibu, seperti itu. Baik Bapak Ibu di sini, sebelum saya lanjut ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu Bapak Ibu, sebelum coba saya, ajarkan langsung masuk ke DJP-nya yang biar lebih jelas lagi Bapak Ibu? Ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan oleh Bapak Ibu? Sambil nanti Bapak Ibu coba nanti kalau ada pertanyaan monggo ditanyakan, ini saya coba untuk buka perhitungan PPh pasal 21 yang saya kirim tadi ya. Nah di sini Bapak Ibu saya sudah ngirim namanya format perhitungan PPh pasal 21 atau 26. Di sini Bapak Ibu sudah insya Allah lebih gampang ya ketika mau hitung PPh pasal 21, nggak usah bingung-bingung lagi cari PTKP-nya atau ngitung satu-satu, karena ini sekali lagi saya dapatnya dari orang KPP ya, jadi bukan saya yang buatin ini. Jadi memang secara sistem sudah dikunci, tapi Bapak Ibu bisa memanfaatkan masukin nama, jabatannya, statusnya apa, itu golongannya apa, dan ini Excel kan otomatis ini akan sesuai. Kalau Bapak Ibu belum percaya nanti Bapak Ibu coba sendiri, terus hitung normal sendiri kira-kira perhitungan PPh 21-nya sama enggak, tarif TER-nya sama enggak dari perhitungannya yang ada di sini. Setahu saya sih semuanya sama. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan, aplikasi Excel ini untuk menghitung PPh pasal 21-nya. Nanti ketika menginputnya ke dalam DJP, mungkin Bapak Ibu boleh menggunakan metode key in atau mungkin langsung mengimpor ke dalam, impor bukti potong itu sendiri Bapak Ibu, seperti itu. Nah kalau key in nanti kan isinya langsung di DJP.
Kalau yang pakai metode impor, saya juga akan, kasih tunjuk bentuknya ya. Nah, ini salah satu contoh dari klien saya, bentuknya seperti biasanya tadi ya Bapak Ibu ya, di sini ada 6 kolom ya. Ada kolom rekap 21, 26, ref daftar objek pajak, ref daftar kode negara, dan ref daftar PTKP. Nah, di rekap ini biasanya Bapak Ibu akan memasukkan pertama tahun pajaknya. Tahun pajak tahun berapa? 2024. Masa pajaknya masa pajak apa gitu kan. Bulan Maret, jumlah bukti potong yang di-upload ada berapa? Nanti ada 2. Nah, ini karena sini tidak ada luar negeri, maka isinya yang 2 aja saya, yang karena 21. Nah, setelah itu saya akan masuk ke dalam 21. 21 ini apa yang diisi ya? Di sini, sekali lagi tidak ada nama yang dipotong, tapi cuman hanya masukin NPWP-nya Bapak Ibu ya. Yang pertama saya harus masukkan tanggal pemotongannya. Misalnya untuk bulan Maret, biasanya saya masukkannya adalah di akhir bulan Bapak Ibu. Nah ya Bapak Ibu terserah tanggal 30 atau pastikan aja di tanggalan ada nggak tanggal 30 di bulan Maret, jangan sampai Bapak Ibu isi tanggal 30 tapi di tanggalan nggak ada gitu aja ya. Pokoknya saya ditaruh di akhir bulan dan bulannya sama. Terus penerima penghasilannya tinggal Bapak Ibu pilih nih, dia punya NPWP atau NIK. Sini udah penjelasan sendiri kok Bapak Ibu. Kalau misalnya punya NPWP, tulis NPWP, kalau nggak punya NPWP, klik NIK. Sini kalau dia punya NPWP, Bapak Ibu masukkan NPWP-nya berapa, ya kan, nggak usah pakai tanda titik, nggak usah pakai tanda strip. Terus yang kedua NIK, di sini kalau yang nggak punya NPWP masukkan NIK-nya berapa. Nah, ini nama penerima penghasilan sesuai dengan NIK ini juga dimasukkan ya kalau memang dia, apa ya, nggak punya NPWP. Tapi sejauh ini sih saya belum nyobain yang pakai namanya ini sih, harusnya sih bisa juga. Alamatnya juga diisi ya sesuai dengan yang ada di NIK. Nah, biasanya alamatnya biar masuk sih kalau misalnya enaknya sih yang punya NPWP nggak usah isi-isi sedetail ini ya, enaknya punya NPWP langsung kedetek. Nah, kode objek pajaknya berapa, ya ini juga jangan lupa diisi. Penandatanganan menggunakan NPWP apa, NPWP atau ini kan NPWP juga. Nah, penandatanganan taruhlah ini direkturnya siapa yang menandatangani dimasukkan di sini Bapak Ibu. Jangan lupa di sini, NIK nih, kalau NIK ini agak repot ya, NIK penandatanganan juga dimasukkan juga di sini. Kode PTKP-nya juga dilihat nih, berapa dia, apakah kawin atau TK 0, dia adalah pegawai harian atau enggak, dia tidak, menggunakan metode gross up atau tidak, dia tidak juga. Penghasilan brutonya dimasukkan, contoh dia 4 juta, ada yang 1.500.000 ya. Terdapat akumulasi gitu kan, biasanya sih tidak, terus akumulasi penghasilan bruto sebelumnya juga 0, dapat fasilitas enggak, ya enggak juga, baru kita simpan. Nanti 26 ini kayak gini contohnya. Bapak Ibu contohnya di sesi nomor 1 ya kan, tanggal pemotongannya tanggal berapa, ini kayak bulan Januari ya, terus TIN-nya berapa juga dimasukkan, nama penerima penghasilan roughly, nah ini alamatnya kayaknya nggak sedetail ini, kayak langsung kayak alamat penerima penghasilan Jeddah gitu ya. Tapi nanti coba saya ambil dari ini Bapak Ibu, langsung di DJP-nya ya supaya saya lebih jelas. Nomor paspor penerima penghasilan, kode negaranya apa, ini kan ARE, ini kalau kode negara bisa dilihat di sini Bapak Ibu ya. ARE gitu kan, ARE apa, oh Uni Emirat Arab gitu kan, Andorra, AND. Nah ini Bapak Ibu tergantung dari kode-kode. Nah ref daftar objek pajak juga bisa dilihat sini Bapak Ibu. Apakah dia masuk pegawai tetap, pensiunan, tidak tetap juga ada di sini. Kalau PTKP bisa ada di sampingnya juga Bapak Ibu ya. Ini ada ARE, NPWP-nya dimasukkan gitu kan. Penghasilan brutonya berapa. Nah, kalau memang dia ada 26-nya, di sini juga jangan lupa diisi jumlah potong, bukti potong 26-nya 1, 2, 3 atau berapa. Nah, karena sini kita nggak ada, ya isinya 0 biar nggak masuk dalam perhitungan. Yang diambil 2, lalu Bapak Ibu bisa import data tersebut ke DJP seperti itu Bapak Ibu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya masuk ke dalam DJP-nya Bapak Ibu? Terkait, penggunaannya. Ini penggunaan untuk impor Excel ya Bapak Ibu ya, contohnya. Kalau tidak ada, ini coba saya bukakan untuk yang, DJP-nya Bapak Ibu ya, sebentar ya.
Bapak Ibu, sementara ini kayaknya website DJP-nya sedang error ya. Jadi saya belum bisa masuk ke DJP-nya Bapak Ibu. Jadi mungkin nanti mungkin ya di pertemuan selanjutnya saja coba saya akan share terkait bagaimana pengisian di DJP Bapak Ibu ya. Mungkin di awal-awal nanti coba saya share yang terkait cara masuk di DJP apa aja sih pengaktifan fitur-fiturnya biar Bapak Ibu bisa masuk. Ini coba saya masuk dari tadi sepertinya ada gagal error dari websitenya si Bapak Ibu seperti itu. Kira-kira dari Bapak Ibu ada pertanyaan atau mungkin ada yang ingin didiskusikan kembali terkait pembahasannya? Atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin didiskusikan bersama? Kalau memang ada nanti boleh Bapak Ibu kalau di sini mungkin masih sungkan ya boleh ditulis kolom chat atau di grup aja boleh atau mungkin mau chat langsung saya pribadi juga saya persilahkan. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan atau yang mungkin didiskusikan kembali, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih ke Bapak dan Ibu atas dan juga saudara sekalian atas waktu dan keluangan waktunya. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat siang Bapak Ibu semuanya. Saya kembalikan ke Iya, terima moderator. kasih Pak. Baik, Bapak Jafar, terima kasih banyak. Mungkin untuk materi sesi kedua siang hari ini telah selesai. Mungkin izin saya tutup sesi Zoom kelas pada hari ini. Untuk nanti record,
saya akan bagikan dalam grupnya Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Mbak.